Pernahkah kita berpikir bahwa senyum seseorang tidak selalu mencerminkan kebahagiaan? Banyak orang yang tampak bahagia, ramah, bahkan selalu menjadi pusat perhatian, padahal di balik senyum itu tersembunyi rasa sakit yang dalam. Dunia modern menuntut kita untuk tampil kuat, ceria, dan penuh energi, seolah-olah hidup kita selalu baik-baik saja. Padahal kenyataannya, banyak orang yang justru menyembunyikan kesedihan, kekecewaan, dan rasa putus asa di balik wajah yang terlihat bersinar. Inilah yang disebut sebagai depresi terselubung, suatu kondisi ketika luka batin tidak terlihat di permukaan, tetapi sebenarnya sedang menggerogoti jiwa seseorang secara perlahan. Fenomena ini semakin sering terjadi karena manusia modern semakin mahir berpura-pura bahagia demi diterima di lingkungannya. Dalam kehidupan sosial, kita sering salah menilai orang lain. Mereka yang terlihat selalu ceria sering dianggap kuat, bahkan dijadikan tempat bersandar ketika orang lain sedang rapuh. Mereka selalu menjadi orang pertama yang hadir saat teman membutuhkan, orang yang mampu membuat suasana kembali hidup dengan candaan, dan sosok yang dianggap tidak pernah memiliki masalah. Namun, kenyataannya bisa sangat berbeda. Justru seringkali mereka yang terlihat paling bahagia adalah yang paling rapuh. Ketika lampu sorot sosial padam dan mereka sendirian di kamar, topeng senyum itu dilepaskan, meninggalkan diri yang penuh luka. Ironinya, semakin kuat seseorang berusaha terlihat bahagia, semakin besar kemungkinan ia sebenarnya sedang menyembunyikan penderitaan mendalam. Mengapa orang memilih menyembunyikan lukanya? Ada banyak faktor yang melatar belakanginya. Pertama, rasa takut dianggap lemah. Di tengah budaya yang sering menghakimi, banyak orang merasa tidak aman menunjukkan kesedihannya. Kedua, tekanan sosial untuk selalu terlihat baik-baik saja. Kita hidup di era media sosial, di mana setiap orang membagikan momen bahagia, seolah hidup mereka sempurna tanpa masalah. Ketiga, minimnya ruang aman untuk bercerita. Tidak semua orang memiliki teman atau keluarga yang bisa dipercaya. Akibatnya, mereka memilih diam, menahan rasa sakit, dan tersenyum seakan tidak ada beban. Diam-diam, mereka menjalani pertempuran batin yang tidak pernah terlihat orang lain, dan itu sangat melelahkan. Depresi yang tersembunyi ini berbahaya karena sulit dikenali. Tidak ada tanda-tanda jelas, tidak ada tangisan di depan umum, tidak ada cerita sedih yang diungkapkan. Orang sekitar hanya melihat keceriaan semu, tanpa tahu betapa rapuhnya jiwa di balik itu semua. Bahayanya, mereka yang menyembunyikan depresi sering merasa semakin sendirian. Mereka terbiasa memendam, hingga ketika rasa putus asa datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan ada yang sampai memutuskan mengakhiri hidupnya tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda sebelumnya. Hal ini membuat depresi terselubung lebih berbahaya dibanding depresi yang terlihat jelas. Ketidakmampuan orang sekitar membaca sinyal-sinyal halus menjadikan kondisi ini bagaikan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Jika kita amati lebih dalam, mungkin ada di sekitar kita yang sedang mengalami hal ini. Bisa jadi, itu teman yang selalu membuat semua orang tertawa di tongkrongan, rekan kerja yang terlihat paling produktif dan ceria, atau bahkan anggota keluarga yang selalu menenangkan orang lain ketika ada masalah. Kita mengira mereka kuat, padahal mereka juga manusia biasa yang bisa merasa hancur. Senyum mereka bukan selalu tanda bahagia, melainkan strategi bertahan hidup. Seperti aktor di atas panggung, mereka memainkan peran orang bahagia agar diterima. Padahal, setelah pertunjukan selesai, mereka kembali ke kehidupan nyata yang penuh luka. Ini adalah kenyataan pahit yang sering luput dari perhatian kita. Depresi terselubung tidak hanya menghancurkan individu, tapi
tapi juga berdampak pada lingkungan sosial. Seseorang yang terus-menerus menahan diri sering kehabisan energi. Mereka mungkin tetap tersenyum, tapi perlahan kehilangan semangat untuk menjalani hidup. Produktivitas menurun, hubungan personal terganggu, dan rasa percaya diri runtuh sedikit demi sedikit. Bahkan, orang terdekat bisa merasa bingung atau tersisih karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, lingkaran sosial semakin renggang, kesepian semakin dalam, dan penderitaan emosional bertambah berat. Semua ini terjadi diam-diam, tanpa banyak orang sadar bahwa seseorang sebenarnya sedang sekarat secara batin. Inilah alasan mengapa kita perlu lebih peka terhadap orang lain. Jangan cepat menilai bahwa orang yang selalu tersenyum pasti baik-baik saja. Mulailah bertanya kabar dengan tulus, bukan sekadar basa-basi. Terkadang, perhatian kecil bisa memberi arti besar. Mendengarkan tanpa menghakimi bisa menjadi penyelamat. Kita mungkin tidak bisa memperbaiki semua luka, tapi dengan hadir sebagai pendengar yang tulus, kita bisa memberi sedikit ruang aman bagi mereka yang sedang berjuang. Empati bukan sekadar merasa iba, tapi kemampuan untuk benar-benar hadir bagi orang lain tanpa menuntut apa-apa. Di dunia yang semakin individualistis, empati adalah hadiah paling berharga yang bisa kita berikan. Depresi di balik senyum adalah realitas yang tidak selalu terlihat, tapi nyata, menghancurkan banyak jiwa. Mungkin kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi kita bisa menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan mereka. Mulailah dengan hal sederhana, peduli, mendengarkan, dan mengingatkan bahwa tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Tidak ada manusia yang harus berpura-pura kuat sepanjang waktu. Ingat, kadang satu kalimat tulus, "Aku di sini untukmu," bisa menyelamatkan seseorang dari jurang putus asa. Dan mungkin, dengan senyum yang benar-benar tulus, bukan topeng, kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang sedikit lebih ramah untuk hati yang terluka.